Movie Center, selamat datang di channel Valentia Movies. Di channel ini kita akan membahas film-film yang pastinya seru dan menarik. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan alur cerita film dari kami. Langsung diklik ya, terima kasih. Sebelum lanjut ke videonya, channel Valentia Movies mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan semoga wabah yang kini masih berlanjut segera berakhir. Film kali ini adalah lanjutan dari series pertama film Tokyo Ghoul yang tayang tahun 2017. 2 tahun setelahnya, yakni tahun 2019, film yang sangat dinanti-nanti oleh para pecinta anime dan manga ini dilanjutkan dengan judul Tokyo Ghoul S. Bagi kamu yang belum menonton film sebelumnya, silahkan cek di deskripsi video untuk menonton alur cerita film yang sebelumnya sudah kita upload, agar kamu paham alur cerita film yang kita bahas kali ini. Adegan dimulai di mana kita diperlihatkan seorang wanita bermata indah yang sedang menuju suatu apartemen. Namun, sesampainya di sana, dia malah dibunuh oleh seorang ghoul bertopeng yang memakan kedua bola matanya, namun tidak dengan tubuhnya. Ghoul ini diberi gelar gourmet karena sifatnya yang suka pilih-pilih makanan bercita rasa tinggi. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Kaneki dan Touka yang kini dilanda dilema. Mereka kini dihadapkan dengan keadaan di mana mereka mempunyai teman manusia. Kaneki yang bersahabat dengan Hide dan Touka yang berteman dengan Yoriko. Sedangkan mereka adalah ghoul yang bisa saja sewaktu-waktu justru membahayakan teman-teman mereka sendiri. Atau justru mereka malah dibenci jika teman-temannya tahu kalau mereka adalah ghoul. Esok harinya, Kaneki dan Touka yang sedang bekerja mendapat seorang pengunjung di kedai kopi tempat mereka bekerja. Pengunjung ini adalah gourmet. Di sini sepertinya gourmet dan Touka sudah saling kenal. Dan kita diperlihatkan identitas gourmet yang bernama Tsukiyama. Tsukiyama secara tidak sengaja mencium aroma dari Kaneki, yang membuatnya sangat tertarik dengan aroma tersebut, dan pergi dari sana. Sedikit penjelasan, sebenarnya ghoul tidak memakan ghoul lainnya. Namun berbeda dengan Kaneki, dia adalah separuh ghoul dan separuh manusia. Karena dia yang awalnya manusia, namun menjadi separuh ghoul karena mendapat donor organ dari seorang ghoul. Hal itu yang membuatnya unik. Balik lagi ke cerita. Esok harinya Tsukiyama mendekati Kaneki, membahas buku, kemudian mengajaknya bertemu lagi minggu depan di depan stasiun untuk mengobrol lebih lanjut tentang buku-buku yang menarik untuk dibaca. Kalau aku jadi Kaneki sih nggak mau diajak orang yang baru dikenal. Kalau kalian gimana? Setelah itu dia didatangi Yomo, teman kerjanya di Anteiku, yang kemudian membawanya ke sebuah bar untuk diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Itori. Di situ Itori membeberkan semua kecelakaan yang merubah Kaneki menjadi ghoul. Ada dalang di belakangnya. Jika Kaneki ingin tahu lebih lanjut, dia menyuruh Kaneki untuk datang ke sebuah restoran khusus ghoul. Namun untuk mengetahui posisi restoran tersebut, Kaneki harus menemui Tsukiyama yang mengetahui restoran itu. Esok harinya Kaneki menemui Tsukiyama. Hingga pada akhirnya dia dibawa ke restoran tersebut. Di sana dia disuruh mandi dan mengenakan setelan jas. Dengan ragu-ragu Kaneki pun melakukannya. Setelah itu dia dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan ini semua tamunya adalah ghoul. Di sini kita dibikin merinding, terlihat seorang pria yang dipotong hidup-hidup dan dimakan oleh para tamu. Kaneki yang melihat itu sempat kaget. Kalau aku sih bukan kaget lagi, langsung tancap gas kabur. Namun ternyata dia pun juga akan dijadikan makanan. Di mana restoran ini ternyata milik Tsukiyama, dan Tsukiyama memberitahu para ghoul bahwa Kaneki adalah hidangan mewah untuknya. Hingga semua ghoul di sana bertepuk tangan. Namun seperti biasa, yang namanya tokoh utama nggak mungkin mati ya kasih. Tiba-tiba tempat itu diserang oleh merpati dari organisasi CCG.
Terlihat Amon yang kini mempunyai Queen Ki baru berbentuk dua pedang. Melihat kesempatan itu, Kaneki pun berhasil kabur dari sana. Sukiyama pun juga sepertinya berhasil kabur. Beberapa hari kemudian, ketika Kaneki pulang dari tempat kerja, dia melihat Nishiki yang dipukul habis-habisan di bawah jembatan. Lantas dia pun menolongnya dan mengantarkannya pulang. Di apartemen Nishiki, mereka disambut oleh kekasih Nishiki yang ternyata seorang manusia. Wanita ini bernama Kimi. Ternyata Nishiki menjadi lemah karena sudah lama tak makan manusia. Di luar apartemen, Kimi juga sedikit bercerita kalau dia dulu pernah dibantu oleh Nishiki dan hal inilah yang membuatnya tak takut terhadapnya. Malam harinya, Kaneki mendapat surat dari Sukiyama, di mana dia sudah salah mengira kalau Kimi adalah pacarnya Kaneki, yang tadi siang sempat dia lihat bersama. Kini Kimi telah diculiknya dan meminta Kaneki untuk datang ke tempatnya. Nishiki yang mencari Kimi pun datang ke tempat Kaneki. Dia pun diberitahu perihal surat tersebut, dan mereka berdua berangkat ke sana. Sesampainya di tempat Sukiyama mengungkapkan keinginannya yang aneh. Dia ingin membuat Kaneki memakan Kimi, berbarengan dengan itu dia juga akan memakan Kaneki. Sampai-sampai Kaneki menjulukinya hentai. Hingga akhirnya terjadi pertarungan, di mana Kaneki dan Nishiki dengan mudah dikalahkan oleh Sukiyama. Hingga Touka pun muncul untuk menolong mereka. Akan tetapi, lagi-lagi Touka juga berhasil dikalahkan. Setelah itu, Sukiyama pun menghabisi Nishiki karena terus-terusan mengganggunya. Hal itu dimanfaatkan Kaneki. Dia menyuruh Touka untuk memakan sedikit dagingnya. Hingga Touka yang baru pulih dari lukanya segera menghabisi Sukiyama. Di akhir hayatnya, Sukiyama masih memohon untuk mencoba sedikit daging Kaneki. Emang aneh nih Gol, bisa-bisanya mau icip-icip sebelum mati. Touka sempat ingin menghabisi Kimi, karena dia sudah tahu jati diri mereka. Namun niatnya diurungkan karena perkataan Kimi yang mengatakan sosok Golnya indah. Film pun ditutup di mana Nishiki kini ikut bekerja di Anteiku, dan Touka kini sudah tak menahan diri untuk berteman dengan Yoriko. Film ini sepertinya akan ada sambungannya ya, kita tunggu aja lanjutannya. Nah, sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian terhibur. See you next video, bye bye.